Salam Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, saya dengan Leni Marlina Tambunan kembali dalam ruang kesaksian. Yang dimana kesaksian saya yang pertama adalah anak saya mengalami mujizat kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan juga rindu supaya saya juga dipulihkan dan disembuhkan. Yang dimana saya memiliki pribadi yang keras, Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi Tuhan rindu saya juga dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum anak saya menerima kesembuhan mujizat Tuhan, di mana dia mengalami kelepasan dari roh keterikatan roh jahat ya. Tadinya saya menolak untuk mengikuti kegiatan rohani di sekolah anak saya, yaitu kebaktian orang tua murid, Bapak Ibu. Saya berprinsip ya, saya sudah punya gereja dan saya juga banyak mengikuti kegiatan di gereja saya. Jadi saya rasa saya tidak perlu untuk ikut kebaktian di sekolah anak saya, Bapak Ibu. Itu yang ada dalam diri saya, sehingga berapa kali saya diundang, saya menolak, Bapak Ibu ya, sekalipun dengan cara yang halus. Tapi setelah anak saya mengalami kesembuhan tersebut, mau tidak mau Bapak Ibu, saya akhirnya mengikuti kebaktian tersebut ya. Saya waktu mengikuti kebaktian itu, saya melihat pelayan yang penuh kasih, bahkan penuh dengan kesederhanaan, tidak seperti waktu di tempat saya gereja, Bapak Ibu ya, dimana ketika pujian dinaikkan, penyembahan, doanya, bahkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut itu sangat mengena di hati saya. Waktu pujian dinaikkan itu membuat saya sangat mengalami kasih Tuhan. Tanpa sadar saya menangis ya, merenungkan pujian tersebut, Bapak Ibu. Jadi seiringnya waktu saya semakin setia dengan mengikuti kebaktian tersebut ya. Saya diundang mengikuti kebaktian konsel keluarga ya, di keluarga-keluarga, di rumah-rumah diadakan. Bahkan saya dimuridkan, Bapak Ibu yang terkasih. Sejak saya dimuridkan, saya semakin mengerti betapa Tuhan mengasihi ya. Saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya mulai suka baca firman Tuhan, dan puji Tuhannya setiap firman yang saya baca, saya mulai mudah untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi seiring waktu saya semakin mencintai Tuhan. Dan suatu ketika, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya sharing dengan pembina saya katakan saya rindu untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap saya berdoa, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan, saya rindu saya rindu melayani. Sekalipun saya tahu banyak kekurangan, banyak kegagalan dalam hidup saya, tapi saya rindu, Bapak. Itu yang ada di dalam hati saya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi waktu kami sharing sama pembina saya, dia ingatkan saya untuk melepaskan pengampunan kepada orang tua saya, yaitu bapak saya ya. Saya bilang, kenapa saya harus melepaskan pengampunan? Saya dengan bapak saya itu, kami hubungannya baik-baik saja kan, tidak ada masalah. Itu yang ada di dalam, itu yang saya sampaikan kepada pembina rohani saya. Dia bilang, kita berdoa aja Ibu, nanti biar Tuhan yang meninggalkan itu kepada Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami berdoa, benarlah Bapak Ibu yang terkasih ya. Waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan semua kelemahan, kekurangan bapak saya, sehingga saya menyimpan di dalam hati saya kelemahan bapak saya itu, Bapak Ibu. Yang dimana bapak saya itu adalah pribadi yang kurang bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga, keluarga, tidak bekerja keras, sehingga mama saya yang mengambil alih untuk bekerja keras untuk menghidupi ke-6 anaknya. Jadi Bapak Ibu, bahkan bapak saya itu tidak kurang peduli dengan pendidikan anak. Bahkan ketika anaknya melakukan kesalahan, tidak melakukan pekerjaan, melakukan pelanggaran, dia tidak pernah langsung mendisiplin. Dia banyak sikap membiarkan, hingga tanpa sadar Bapak Ibu, saya mengambil alih itu semua, sehingga saya mendidik adik-adik saya dengan keras. Ketika mereka tidak melakukan pekerjaan rumah, ketika mereka tidak belajar atau sekolah, saya sangat marah, Bapak Ibu
terkasih. Jadi ditambah lagi saya Bapak Ibu pernah mengikuti belajar, mengikuti pelatihan bela diri Bapak Ibu. Jadi semakin terbentuklah keras dalam diri saya Bapak Ibu ya. Sehingga suatu ketika pernah ya, waktu saya masih di bangku SMP, pernah satu kali teman saya menjahili saya sudah peringati sama dia supaya dia tidak mengganggu saya Bapak Ibu, tapi dia tidak nyaman kalau saya itu tidak marah gitu, hingga akhirnya saya memukul dia sehingga pecah pelipisnya Bapak Ibu dan berdarah. Pada saat itu pulang sekolah ya, dan anak-anak sekolah begitu ramai, hingga darahnya bercucuran ya, namanya dia pakai baju putih, darahnya bercucuran di bajunya, hingga sampai ke mereka datang ke rumah, saya berondok di rumah ya, di kamar. Saya takut Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi banyak orang, suara-suara yang saya dengar, adukan aja ke polisi, laporkan aja dia biar ditangkap dan lain sebagainya. Saya semakin takut Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya merasa saya seperti dikatakan, diarah-arah dikatakan, salibkan aja dia. Jadi itu yang seperti yang terngiang dalam diri saya Bapak Ibu, seumpamanya ya Bapak Ibu. Jadi ya puji Tuhannya ya, mama saya mengurus semuanya dan itu selesai Bapak Ibu. Dan yang kedua yang terjadi Bapak Ibu ya, ketika saya sudah remaja ya, dimana saya pada saat itu pulang kerja bersama teman, kami jalan-jalan ke sentral Bapak Ibu yang terkasih, dimana tahu ya Bapak Ibu tahu pajak sentral itu begitu rame. Kemudian ada anak lajang tanggung menjahili kami ya, tadinya teman saya dijahili, akhirnya ke saya ingatkan dia, kamu nggak boleh begitu deh, kami baik-baik saja, jadi jangan mengganggu kami. Ternyata dia nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya habis kesabaran, saya lihat ada balok Bapak Ibu ya, kayu panjang, saya ambil, saya hantam ke badannya dan memar badannya Bapak Ibu yang terkasih ya. Ternyata keluarganya, orang tuanya jualan di pinggir kaki lima itu, dia ngadu dan mereka datang dengan beringas menghadapi saya dan saya ketakutan. Saya pergi lari ke pos satpam, saya minta tolong Pak, tolong saya sedang mau diapakan masa, saya bilang Bapak Ibu yang terkasih. Wow, di situ sangat ramai sekali. Ternyata satpamnya saking ramainya dia takut juga Bapak Ibu, hingga akhirnya satpamnya pergi gitu ya, pergi meninggalkan saya. Jadi saya merasa sendiri. Saya melihat sekitar saya, teman saya pun yang tadinya saya nggak tahu tadi kok mereka kemana, mungkin juga mereka takut Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa sendiri saat itu, Tuhan, mungkin apakah di sini saya terakhir gitu ya. Itu yang saya alami. Apakah ini sampai di sini saya hidup gitu ya. Terang melihat banyaknya orang Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Itu saja yang saya katakan pada saat itu. Hingga akhirnya saya mohon maaf kepada orang tua anak tersebut dan saya menceritakan ya, awalnya anak itu mengelak untuk mengakui apa perbuatannya, tapi saya percaya ada karena kasih Tuhan ya, mereka juga ada orang Kristen dan akhirnya kami berdamai Bapak Ibu dan anaknya dinasihati. Itu yang terjadi Bapak Ibu, dan banyak hal lagi, hal-hal kekerasan yang saya lakukan Bapak Ibu ya, tapi itu yang paling rasa saya sangat menjadi remah dalam diri saya Bapak Ibu. Kemudian ya Bapak Ibu, waktu itu ya kekerasan itu juga tanpa sadar saya bawa ke dalam rumah tangga saya Bapak Ibu yang terkasih. Saya keras kepada suami, kepada anak-anak saya. Ya untungnya puji Tuhannya Bapak Ibu ya, syukurnya suami saya bisa mengatasi kalau saya lagi marah ya. Dia bisa menetralkan keadaan, dia bisa mengerti sifat saya. Jadi puji Tuhannya kami memang jarang bertengkar ya. Kalaupun kami bertengkar itu hanya sekedar biasa saja Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Dan bahkan kami bilang ketika saya mendidik anak-anak saya, dia bilang kamu itu mendidik anak seperti tentara gitu ya, terlalu keras gitu. Jadi itu yang saya alami Bapak Ibu ketika saya mengalami luka kepahitan kepada bapak saya. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau meminta maaf kepada orang tua saya mengampuni dia. Tuhan ingatkan wajah dia, saya menangis dengan hati yang hancur, saya menangis kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan ketika saya menyimpan itu.
suatu kali ketika saya bertemu kunjungan ke rumah bapak saya, ke rumah orang tua saya, dan tujuannya ya biasanya bapak saya ini kalau kami datang itu dia hanya tidak mau terlalu lama bicara bapak ibu ya, jadi langsung masuk ke kamarnya. Tapi ini puji Tuhan, saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan ya, kami boleh duduk sama, kami boleh sharing-sharing ya, cerita-cerita, kemudian Tuhan ingatkan ini waktunya kamu menyampaikan isi hatimu kepada bapakmu gitu ya. Hingga akhirnya saya mengutarakan isi hati saya ceritakan saya mengalami sesuatu di hati saya, Pak, saya menyimpan sesuatu di hati saya sehingga saya mengalami sakit hati, bahkan mengalami kepahitan. Dan saya mendekati bapak saya mengambil tangannya, saya mencium tangannya ya, saat itu dia terdiam. Tapi saya melihat matanya berkaca-kaca bapak ibu ya. Saya memeluk dia, saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya minta ampun karena selama ini saya menyimpan ya, sampai saya mengalami luka ya. Itu yang ada dalam hati saya, itu saya ungkapkan ya di Tuhan. Setelah itu saya mengalami damai sejahtera bapak ibu yang terkasih ya. Saya mengampunimu Pak, saya mengasihimu, itu yang saya ucapkan bapak ibu. Kemudian proses yang kedua yang Tuhan rindu mau menyembuhkan saya, mau memulihkan saya adalah ketika kami ibadah kebaktian orang tua murid. Saat itu firman Tuhan tentang membangun hubungan suami istri, di mana hai istri tunduklah kepada suamimu ya. Suamimu dimenangkan bukan lewat perkataan tetapi lewat perbuatanmu. Itu yang jadi rema dalam hati saya ketika berdoa. Tuhan ingatkan kepada saya, dia bilang kamu harus melepaskan pengampunan kepada suamimu. Saya bilang di dalam doa itu, Tuhan, kau tahu Tuhan, hubungan kami dengan suami saya baik-baik saja, kami tidak ada masalah. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melepaskan pengampunan. Jadi suara Tuhan itu tidak berulang-ulang bapak ibu. Saya bilang dengan hati yang hancur, ya aku mau melepaskan pengampunan, aku minta maaf. Tapi biarlah cara Tuhan yang bekerja, aku tidak mengerti bagaimana caranya. Kemudian bapak ibu, malam harinya Tuhan izinkan kami boleh duduk sama, kami sharing-sharing. Kemudian saya ceritakan tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya bilang, saya mau minta maaf Pak, mungkin banyak hal yang mungkin membuat engkau kecewa, banyak hal yang mungkin membuat engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan dariku. Jadi mungkin perkataan, mungkin sikapku, tingkahku. Jadi ya, saya juga dekati suami saya ambil tangannya, saya cium tangannya, saya memeluk dia, aku mengasihimu, aku minta maaf sama mulia Pak. Saya bilang, itu ya bapak ibu, gitu hanya ya, hati saya juga tenang, ada sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan bapak ibu. Jadi proses yang ketiga yang Tuhan inginkan dari saya ya, Tuhan juga rindu supaya saya berdamai dengan semua orang bapak ibu yang terkasih ya. Tapi hal ini cukup unik bapak ibu ya, saya rasa cukup unik dan agak sulit saya rasa bapak ibu yang terkasih. Karena apa bapak ibu ya, Tuhan izinkan anak saya sakit bapak ibu ya, anak saya yang paling besar sakit, dimana dia demam. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan anak saya demam, berikanlah kesembuhan. Dan banyak hal yang saya sampaikan kepada Tuhan, hingga suara Tuhan berkata kepada saya, lepaskan pengampunan. Saya bilang, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan sama siapa lagi ya. Ya kebetulan kami bapak ibu, kami tinggal dulunya di rumah orang opung kami, dan di rumah dan sebelahnya itu rumah dan tulang dari suami saya ya. Dan saat itu adik mertua saya, tante dari suami saya datang ke rumah itu berkunjung. Tuhan bilang waktu saya berdoa, mereka terdengar suara mereka sedang tertawa, lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya
dengan hati yang hancur, Bapak Ibu yang terkasih, berkata, Tuhan, saya tidak ada salah kepada mereka. Saya, Bapak Ibu, membela diri ya. Mereka yang benci saya nggak tahu apa alasan mereka membenci saya, mereka yang memusuhi saya. Itu yang saya katakan Bapak Ibu kepada Tuhan. Mereka benci saya karena saya tinggal di rumah ini. Jadi ya, setelah itu doa, saya tidak taat Bapak Ibu. Saya tidak taat. Esok harinya Bapak Ibu, anak saya yang nomor 2 sakit lagi Bapak Ibu ya. Datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan Yesus, anak saya yang pertama belum sembuh, Engkau izinkan anak saya yang kedua juga sakit Bapak Ibu. Ya, Tuhan, saya bilang, apa maksudnya ini Tuhan? Tuhan bilang, Bapak Ibu yang terkasih, dia bicara lagi, lepaskan pengampunan. Wah, di situ saya hancur hati Bapak Ibu. Saya bilang, terserahmu lah Tuhan, yang penting anakku sembuh. Aku mau melepaskan pengampunan sama mereka, sekalipun saya nggak ngerti bagaimana caranya. Saya mau minta maaf kepada mereka. Itu yang saya ucapkan kepada Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Saya bilang, aku serahkan semuanya, biarlah caramu saja lah Tuhan, aku mau belajar taat kepadamu. Itu yang saya ungkapkan kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih. Sehingga puji Tuhannya ketika saya mengungkapkan itu dan menutup doa saya, puji Tuhannya anak saya berangsur-angsur sembuh ya. Demamnya mulai turun dan sembuh Bapak Ibu yang terkasih. Jadi tidak berapa lama kemudian Bapak Ibu yang terkasih ya, cara Tuhan itu ajaib dan luar biasa ya. Kita terheran-heran ya. Ada suatu ketika anak saya bermain di luar dan tulang dari suami saya itu memanggil anak saya ya. Kebetulan anaknya baru pulang dari luar kota bawa buah, hingga dia panggil anak saya, Rian sini, ini kasih buah untuk mamamu gitu ya. Setelah itu anak saya mengantarkan ke dalam rumah, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini apa maksudnya? Saya bilang, ini waktunya kau balas hal yang baik. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Masak, Tuhan bilang, masak sesuatu, beri kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, saya masak ya, saya buat di mangkok. Saya datangi, saya manggil Nang Uda ya, Nang Uda, saya masak ini. Saya letakkan saja di meja, kemudian saya pergi. Dia bilang, makasih ya Mak Rian. Wow, puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu yang terkasih ya. Ada sukacita yang luar biasa. Ternyata tidak susah ya untuk melakukannya. Hingga esok harinya juga lagi Bapak Ibu yang terkasih ya, adik mertua saya, tante saya itu datang memanggil anak saya, dan dia juga bawa buah. Dia panggil anak saya, Rian, ini nah kasih sama mamamu. Wah, waktu buah itu sudah di tangan saya, wah, ingatkan saya, Tuhan, ini apa maksudnya? Tuhan bilang, apa yang ada padamu kasih gitu ya. Saat itu saya punya banyak beras, saya ambil tempatnya, saya taruh ya. Saya panggil tante, saya ada berkat ini, saya mau bagi sama tante. Akhirnya kami bercakapan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, di situ saya merasa, wow, luar biasa Tuhan, kau ajaib, Allah yang heran lah, terheran-heran lah perbuatannya Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Artinya, dan dimana saya merasa secara pemikiran saya, bagaimana caranya minta maaf kepada mereka, tapi mereka yang membenci saya gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi sungguh ajaib Tuhan Bapak Ibu. Itu yang saya alami, yang saya rasakan Bapak Ibu ya. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Jadi itu yang Tuhan mau dari diri saya ya. Tuhan memproses saya, memulihkan saya lewat mengampuni orang-orang di sekitar saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bagikan firman Tuhan ya, dimana kita boleh baca dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu, bukan saya yang memilih Tuhan,
tetapi Tuhan yang memilih saya. Dia rindu untuk menetapkan saya supaya berbuah, dan buah itu adalah buah yang baik, buah yang tetap, dan yang terlebih dahulu supaya bisa berubah, saya harus diproses dulu, diubahkan dulu, disembuhkan dulu, dipulihkan dulu. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya mengasihi semua orang. Bapak Ibu, demikianlah kesaksian saya. Bapak Ibu, biarlah ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Salam.